Ya, ungkapan ini sangat populer. Kita seringkali mendengar ungkapan ini diungkapkan, dibenarkan melalui iman, dibenarkan melalui iman. Bahkan saya memperhatikan beberapa waktu yang lalu dulu ketika orang mulai, jemaat-jemaat awam mulai belajar mengenai teologi, tema ini seringkali diangkat. Sehingga ketika kalau teman-teman awam ini diberikan kesempatan untuk berkhotbah, seringkali menekankan mengenai dibenarkan melalui iman. Dan ini merupakan memang istilah yang sangat penting ya, dan menjadi ciri khas gereja Reform. Tetapi kalau kita melihat tidak hanya menjadi ciri khas gereja Reform, tapi kalau kita mempelajari kitab suci, istilah ini merupakan istilah yang sangat penting untuk kita orang Kristen memahami. Menjadi pertanyaan bagaimana, apakah kita sungguh memahami ketika kita berulang-ulang mendengar atau mengucapkan istilah dibenarkan melalui iman. Apa yang membedakan kalau istilah ini dengan istilah misalkan diselamatkan, diampuni, dilahirkan kembali, dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan keselamatan. Hari ini secara khusus kita akan memahami khususnya istilah dibenarkan melalui iman dan apa dampaknya untuk hidup kita sebagai orang percaya. Kita akan mendasari pembacaan kita dari Roma 4 ayat 20 sampai 22. Roma 4 ayat 20 sampai 22. Roma pasal 4 ayat 20 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma 4 ayat 20 sampai 22. Bagian firman Tuhan ini Paulus menceritakan, menguraikan mengenai pembenaran, tetapi dalam konteks khususnya dengan Abraham. Ia mengungkapkan demikian, tetapi terhadap janji Allah, ia, yaitu Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Istilah dibenarkan pertama kali itu dikenakan kepada Abraham yang percaya kepada janji Allah akan pemberian keturunan. Walaupun dia sudah sangat tua, baik Abraham maupun Sarah istrinya yang mandul, yang belum punya anak, tetapi ketika firman Tuhan itu diberikan kepada Abraham, Abraham mempercayainya. Memang kita tahu bahwa di dalam pembacaan kita di dalam Kejadian, ada kitab Kejadian, ada proses di mana nampaknya ada ketidakpercayaan dari sudut Sarah, tetapi kita tidak melihat bahwa Allah mempermasalahkan itu kepada Abraham. Dan Alkitab dengan jelas mencatat bahwa dalam kitab Kejadian ketika Allah memberikan janji akan keturunan itu beberapa kali diungkapkan bahwa Abraham percaya. Abraham percaya akan janji Allah bahwa Allah melalui dirinya akan melahirkan keturunan yang besar. Dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Walaupun pada waktu itu dia belum mempunyai seorang anak pun. Nah, konsep ini bahwa Abraham percaya akan janji Allah sehingga Abraham dibenarkan, diperluas oleh penulis Perjanjian Baru khususnya Paulus, dikenakan, dikaitkan dengan kita sebagai orang percaya dalam kaitan dengan keselamatan kita, dengan kaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, bahwa kita hanya dapat dibenarkan kalau kita percaya, kita hanya dapat dibenarkan kalau kita beriman. Mari kita lihat teks lain dari Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6, demikian bunyi kitab suci. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Menjadi pertanyaan, apakah iman itu? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, di dalam bagian ini iman mengungkapkan hal yang penting. Ketika Tuhan menjanjikan sesuatu, mungkin kita belum melihat buktinya, mungkin kita belum melihat perwujudannya, tetapi ketika kita percaya, itulah iman. Ketika kita mengakui itu benar, itulah iman. Dan iman di dalam bagian ini dikatakan terkait dalam berbagai aspek kehidupan orang percaya. Termasuk juga dalam kaitan ketika berbicara mengenai dibenarkan melalui iman. Sehingga ketika nanti kita merenungkan topik ini, kita akan berkata di dalam hati kita, kok seperti itu? Kok hanya melalui iman kita bisa dibenarkan? Nah, di dalam kaitan dengan hal itu, ketika kita memahami pengajaran ini, kita diperhadapkan kita percaya, kita beriman terhadap pengajaran ini atau tidak. Kadang mungkin nampaknya terlalu simpel, tetapi kadang yang simpel itu kadang kita sulit percayai di tengah-tengah kita yang hidup dalam masyarakat modern ini. Istilah dibenarkan, saudara, merupakan istilah teologis dengan latar di pengadilan. Jadi istilah dibenarkan ini ketika penulis Alkitab Paulus menggunakan istilah ini berbicara seperti kita di dalam konteks pengadilan. Nah, ini lagi rame hukuman mati, ya. Berarti kalau dihukum mati bukan orang benar, orang yang bersalah sehingga dijatuhi hukuman mati. Tetapi seorang yang dibenarkan adalah seorang yang dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Sehingga ketika seorang dikatakan dibenarkan, itu berarti dinyatakan tidak bersalah. Istilah benar atau right dilawankan dengan istilah bersalah atau guilty. Sehingga dibenarkan melalui iman seringkali dikontraskan dengan dibenarkan melalui perbuatan. Karena di dalam konsep umum seringkali manusia berpikir bahwa kita dapat dibenarkan oleh Tuhan, tidak dinyatakan bersalah, oleh karena berbagai usaha kita, sehingga menyebabkan Allah berkata kepada kita bahwa engkau dianggap benar oleh karena upaya-upaya ini. Dan ini merupakan konsep umum agama-agama dunia, bahwa manusia harus berupaya sedemikian rupa melalui perbuatan baik, melalui amalnya, sehingga Allah bisa melihat kita ini sebagai orang benar atau paling tidak dinyatakan sebagai orang benar. Dan yang merupakan konsep umum berbicara mengenai pahala dan dosa. Kalau dosanya lebih banyak dari pahalanya, masuk mana? Masuk mana? Dosanya lebih banyak dari pahalanya, masuk apa? Mana? Masuk mana? Neraka. Kalau pahalanya lebih banyak daripada dosanya, masuk surga. Nah, pengajaran seperti ini umum, bahkan kalau tidak hati-hati, masuk di dalam pengajaran kita, termasuk guru-guru sekolah minggu. Kita berkata kepada anak-anak sekolah, ayo, kamu harus baik, kamu harus nurut. Kalau kamu baik, kamu nurut, Tuhan cinta kamu, Tuhan senang kepada kamu. Nah, saudara tidak sadar bahwa pengajaran seperti ini menekankan bahwa keadaan kita, kondisi kita, upaya kita melalui hidup kita menyebabkan Allah berkenan, menyebabkan Allah berkata kepada kita, engkau cukup benar, engkau cukup layak masuk kerajaan surga. Dan ini menjadi konsep umum, saudara, di dalam agama-agama. Dan konsep yang diajarkan oleh kitab suci nanti bertolakan dengan yang dianut oleh konsep umum. Tidak jarang kita melihat ada orang yang berkata bahwa perbuatan baik berupa askese, menjauhi kenikmatan dunia ini, bertapa, hidup di dalam kesederhanaan, bahkan di dalam kemiskinan, sengaja memilih supaya melalui hidup yang tidak terpengaruhi oleh hal-hal duniawi ini, Allah boleh berkenan, Allah boleh menganggap kita benar. Kita tahu bahwa banyak orang-orang terkenal saat ini di tengah-tengah kecukupan secara materi dan lain-lain. Mereka pergi ke India
mereka pergi ke Tibet untuk mencari kedamaian. Bisa saja mereka menemukan ketenangan di dalam batin. Kalau tidak menemukan, mereka tidak datang lagi pasti. Bisa saja. Tetapi ketika berbicara apakah yang mereka lakukan ini membawa mereka bisa berkenan, dibenarkan oleh Tuhan, menjadi pertanyaan besar. Dan di dalam sejarah manusia sampai saat ini, ada orang-orang yang berupaya menjaga dirinya tidak terpengaruh oleh pengaruh dunia ini, supaya dapat dibenarkan, supaya dapat berkenan kepada Allah. Ataupun melalui perbuatan baik berupa amal, menolong banyak orang. Ya, kalau lihat pengemis, waduh, langsung tergerak hatinya menolong. Tidak salah itu, nanti kita lihat. Tetapi saya harus memberikan ini, karena dengan hal ini saya akan berkenan kepada Allah. Melalui upaya-upaya bantuan sosial dan lain-lain, supaya dibenarkan melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Ada orang yang berpikir kalau ini bisa masuk di gereja, ya, melalui persembahan. Melalui persembahan. Ada seorang rekan saya yang menulis ya, tesis dan menyelidiki bahwa yang membedakan pria dan wanita di dalam memberi persembahan itu ada hal seperti ini. Jadi pria-pria kadang memberikan persembahan, sewaktu-waktu banyak memberikan persembahan untuk gereja, itu untuk menutupi rasa bersalah. Entah bersalah melakukan apa, ya, entah juga bersalah merasa bahwa bisnisnya tidak terlalu bersih, sehingga untuk memberikan ketenangan hati ini, ya memberikan persembahan. Paling enggak kalau memberikan persembahan, apalagi sudah enggak usah ditulis namanya NN, sudah rodok lego gitu ya. Paling tidak, ya Allah lihat saya enggak jelek-jelek amat. Walaupun Senin sampai Sabtu marahi orang, maki-maki orang, kalau Minggu lah kasih persembahan. Nah, apakah hal itu merupakan amal kita, perbuatan baik kita dengan pikiran bahwa melaluinya Tuhan lebih suka kita, Tuhan lebih berkenan kepada kita oleh karena kita memberikan persembahan. Nah, kalau memang ini yang ini pasti kerajaan surga ini penghuninya lebih banyak orang kaya daripada orang yang kurang ya. Karena kalau dinilai berdasarkan ini. Ada juga yang merasa gini, saya harus melayani. Melalui paduan suara, melalui vokal grup, melalui pelayanan-pelayanan lain, kemajelisaan dan lain-lain. Memang dengan demikian, bahwa hidup saya berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memandang saya tidak lagi bersalah, tetapi sebagai orang yang layak untuk dianggap benar. Saudara, ketika kita merenungkan pengajaran kitab suci, tidak ada upaya manusia. Tidak ada upaya manusia yang berhasil. Kegiatan baik kita, agama kita, falsafah pemahaman kita, bahkan moral kita tidak ada. Dan seringkali apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apakah sungguh-sungguh baik? Nah, dulu ketika saya sebagai gembala jemaat, ya, sebagai gembala jemaat kadang saya tahu banyak jemaat yang mengasihi gembalanya dan hamba-hamba Tuhannya, ya, memberikan ini dan itu ya. Dan kami keluarga kecil, ya, anak cuma satu, istri pasti satu, ya. Nah, anak satu, istri satu, dan keluarga kecil itu. Dan saya kalau suka makan, tetapi kalau makan itu tidak bisa banyak sekali. Makan berulang-ulang, tapi tidak banyak. Sehingga kalau makan biskuit, misalkan dapat biskuit 1 kaleng itu, kalau saya sendiri yang makan, itu mungkin bisa 5-6 bulan belum tentu habis. Karena kalau saya makan pagi atau sore minum kopi hanya ambil 1 atau 2. 2 biskuit itu sudah cukup. Gitu. Karena kalau tidak diatur ya semakin membesar. Ya, nah, sehingga bagi saya itu sudah cukup. Nah, kalau biskuit sudah dibuka ya 1 kaleng itu, sekarang lumayan ada yang bungkus kecil-kecil ya. Kalau yang bungkus kaleng besar, saudara, kalau sudah berapa waktu dibuka,
pasti apa? Melempem. Nah, saya enggak suka yang melempem, suka yang baru. Nah, akibatnya apa? Kalau sudah dibuka, diambil beberapa kali, saya bawa ke kantor. Bawa ke kantor, rekan-rekan atau staf kerja, wah, Pak Sia ini suka bagi-bagi. Ya, betul, suka bagi-bagi. Kelihatannya suka bagi-bagi. Tetapi sebetulnya apa? Saya katakan ini bukan suka bagi-bagi, ini mengurangi rasa bersalah. Daripada nanti kalau 3, 4, 5 bulan enggak kemakan, akhirnya apa? Akhirnya apa? Dibuang toh, tambah dosa toh. Nah, makanya sekarang habis makan 1-2 minggu kemudian bawa kantor. Masih banyak ini, bawa kantor. Senang semua. Saya juga senang, teman-teman juga senang. Nah, apakah itu perbuatan baik? Baik. Tapi apakah sungguh-sungguh baik dalam standar Allah? Saya tidak yakin. Saya tidak yakin. Kadang kita berbagi makanan dengan orang-orang lain, dengan rekan kita, bukan karena apa? Di kulkas kita sudah tidak ketampung. Sudah, kita pilih yang sudah 1 minggu lalu ya, ini dikasih yang kemarin kita simpen. Nanti mundur terus ya. Mundur terus. Nah, apakah itu perbuatan baik? Iya. Untuk orang-orang tertentu kita terkenal sebagai orang yang suka bagi-bagi makanan. Tetapi apakah sungguh-sungguh baik? Bagaimana ketika kita memberikan persembahan? Kita ada proyek-proyek gereja dan lain-lain. Saya harus memberi persembahan ini. Kenapa? Tidak enak. Nanti yang itu rasanya hidupnya lebih sederhana dari saya, masak lebih besar. Nah, saya terkenal di gereja ini orang nomor sekian terkaya, mosok memberikan itu. Ya enggak enak lah, kamu piro. Akhirnya hitung-hitungan, ya sudah saya segini. Nah, apakah itu persembahan yang terbaik? Untuk ukuran gereja kita mungkin iya, lumayan ini. Ini kalau ada apa-apa, keluar nolnya banyak. Tetapi di mata Allah, apakah Saudara, ketika berbicara mengenai kebaikan manusia, seringkali kebaikan kita itu tidak memenuhi standar Allah. Apalagi dalam hidup kita yang umum. Kenapa kamu baik pada orang itu? Ya karena dia baik sama saya. Kenapa kamu kok baik? Nah, dia dibaiki, tambah baik, sehingga saya sungkan, saya harus lebih baik lagi. Nah, ini kan budaya Tionghoa toh. Kalau terima sumbangan itu dicatat semua toh. Kasih berapa? Oh, engkau itu kasih gopek jing 500.000. Nanti kalau dia mantu minimal sama, jangan kurang, enggak enak. Minimal sama. Jadi seringkali kita melakukan hal-hal baik itu dalam standar umum. Nah, sehingga kitab suci katakan bahwa hal-hal seperti itu tidak akan memenuhi standar Allah. Sehingga tidak ada upaya manusia yang berhasil dalam hidup ini. Kebaikan kita seringkali karena orang baik pada kita. Kita take, menerima, mengambil, kita give, memberi. Bukan karena sungguh-sungguh. Sehingga melalui pengajaran Alkitab dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun yang dinyatakan oleh Tuhan dalam konteks pengadilan Tuhan benar, tidak bersalah oleh karena upayanya. Oleh karena apapun. Saya tidak ingat persis, tetapi Ahmad Dhani itu pernah mengarang sebuah lagu, kalau tidak ada surga, bagaimana dengan kita? Nah, saudara, kalau memang tidak ada surga, apakah kita tetap takut kepada Tuhan? Kita seringkali takut kepada Tuhan karena apa? Nanti masuk neraka. Nanti tidak masuk surga. Soro aku. Sengsara selama-lamanya. Berarti takut kita, hormat kita kepada Tuhan bukan lahir dalam ketulusan. Oleh karena itu agama pun tidak akan bisa membawa kita kepada tindakan Allah membenarkan kita. Tapi puji Tuhan karena kitab suci memberikan jalan keluar, yaitu melalui karya kematian Kristus yang sebentar kita akan peringati dan kita
rayakan kebangkitannya. Yesus mati disalib. Yesus mati disalib untuk apa? Untuk menggantikan hukuman dosa kita. Sehingga kita kalau percaya kepada Kristus, kita percaya kepada karya kematian Kristus itu, hukuman kita ini digantikan dan kita bisa dibenarkan. Jadi kita dibenarkan oleh karena Kristus telah menanggung dosa kita, dan kebenaran Kristus itu dikenakan di dalam hidup kita sehingga kita dibenarkan. Dan ini merupakan pengajaran baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Orang-orang perjanjian lama percaya Mesias yang akan datang. Kita yang hidup dalam masa perjanjian baru dan sesudahnya percaya kepada Kristus, Mesias yang disalibkan itu untuk menggantikan dosa kita. Sehingga kita bisa dinyatakan benar oleh pengadilan Tuhan, bukan melalui kita, tetapi melalui iman kita kepada Kristus. Mungkin kita berkata, loh kok simple, kok mudah, hanya percaya begitu saja, hanya beriman begitu saja, kok bisa dinyatakan benar. Kok tidak perlu usaha ini dan itu? Bukankah di dalam kehidupan kita sekarang kita mengenal ungkapan no pain, no gain. Kalau tidak ada upaya keras kita tidak akan mendapatkan keuntungan. Tetapi ketika berbicara mengenai dibenarkan melalui iman kepada Kristus, itu tidak bicara mengenai upaya kita, tetapi karena karya Kristus. Karena kita beriman kepada Kristus, kita diberikan status sebagai orang benar. Di hadapan Allah, di hadapan pengadilan Allah, Allah menyatakan kita sebagai orang benar. Bukan karena kondisi kita, bukan karena upaya kita, tapi karena kita percaya, beriman kepada Kristus. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, kalau gitu hanya percaya dok. Hanya percaya saja, betul. Maka di dalam pengajaran teologi reform kita mengenal sola fide, hanya oleh iman. Nah, tetapi iman yang bagaimana? Ini yang perlu kita perhatikan. Karena kalau kita melihat bahwa iman yang diajarkan kitab suci bukan iman yang tidak terwujud di dalam perbuatan, ya, tetapi iman yang melahirkan perbuatan baik. Karena di dalam kitab suci dikatakan bahwa tanpa iman yang tidak terwujud dalam perbuatan baik adalah iman yang mati. Sehingga iman yang sejati itu iman yang melahirkan perbuatan baik. Perbuatan baik yang lahir dari hati, yang bersyukur atas karya keselamatan Allah. Perbuatan baik yang lahir dari hati, yang menyadari bahwa aku orang berdosa tetapi sudah dibenarkan. Sehingga ketika kita melayani sebagai ucapan syukur. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani dalam jabatan apapun. Kita menerima, kita menyambut sebagai ucapan syukur. Oleh karena karya Tuhan yang sudah menganggap aku sebagai orang benar. Ketika kita bisa memberikan persembahan, bukan lagi persembahan sebagai bahan perbandingan satu dengan yang lain, tapi tiap-tiap kita di hadapan Tuhan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur, oleh karena melihat bahwa kita yang berdosa ini dianggap benar oleh Allah, oleh karena iman kepada Kristus. Sehingga ketika kita melayani tidak lagi sebagai satu kebanggaan. Tidak mungkin kita akan berkata, kalau tanpa saya pelayanan tidak akan berhasil. Kalau tanpa kehadiran saya akan mempengaruhi pelayanan dalam bidang apapun. Tidak. Kita menyadari bahwa pelayanan itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bisa memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sehingga ketika menolong orang lain, berbagi kebaikan kepada orang lain itu,
sebagai ungkapan syukur atas apa yang sudah Tuhan karyakan, kerjakan di dalam hidup kita. Saya harap kita bisa memahami bedanya. Kalau tadi melakukan perbuatan baik, memberikan sumbangan, terlibat di dalam pelayanan dengan tujuan supaya Allah senang, berkenan kepada saya, sehingga saya diizinkan masuk surga. Itu yang pertama. Kalau ini tidak. Oleh karena iman kepada Kristus, kita sudah dinyatakan sebagai orang benar. Ketika kita sudah dinyatakan sebagai orang benar, kita menyadari hidup kita penuh anugerah. Kita melakukan pertolongan, berbagi kepada sesama, terlibat di dalam pelayanan, memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur. Sekarang saya mau tanya, siapakah di antara kita yang meyakini saya sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi saya? Boleh angkat tangan? Wah, banyak yang enggak angkat tangan ya. Nah, ini harus katekisasi ulang. Ya, saya tahu kita orang Tionghoa ini kalau suruh angkat tangan malu. Tapi kalau enggak disuruh, mesti tadi aku mau angkat tangan loh ya. Nah, saya tahu ya, ada di antara kita yang segan. Sekali lagi, siapa yang percaya, beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi? Oke. Nah, di sini ada teman saya, Cue orang benar atau orang berdosa? Orang benar. Orang dibenarkan. Ya, orang dibenarkan. Jadi orang yang dibenarkan itu orang benar atau orang berdosa? Orang berdosa. Jadi kalau Cue tetap orang berdosa, maaf ya Cue ya, satu saat kita akan meninggalkan dunia ini dengan status sebagai orang berdosa, kira-kira masuk neraka atau surga? Neraka. Masuk surga. Orang berdosa kok masuk surga, kok bisa? Nah, saya tanya ulang ya. Nah, ini tes ini ya. Nah, Bapak Cue sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya. Berarti Bapak Cue adalah orang benar atau orang berdosa? Angel jawab. Oh, ya, saya tahu Angel jawab. Kalau bilang orang benar, nanti istri bilang, kamu orang benar. Gitu ya, anak atau bilang, papa orang benar. Gitu ya. Saya tahu. Nah, ini penting. Nah, di dalam pengajaran ini ada istilah simul justus et peccator. Nah, kalau kita memahami istilah ini, baru kita bisa menjawab. Nah, ketika kita dibenarkan oleh iman, ada ungkapan penting dalam teologi reform juga, simul justus et peccator. Simul artinya bersama-sama, justus adalah orang benar, et dan peccator orang berdosa. Jadi kalau ditanya, siapa kita? Mesti ditanya gini, percaya enggak kepada Tuhan Yesus? Percaya. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, iman kepada Yesus sungguh-sungguh, iman yang sejati itu, kita harus berkata, saya adalah orang benar. Status saya adalah orang benar. Kalau tanpa status ini, kalau hari ini, malam ini saya dipanggil oleh Tuhan, saya tidak akan masuk surga. Karena tanpa status sebagai orang benar, berarti status orang berdosa, masuk neraka. Otomatis. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bukan sombong, tetapi pengajaran kitab suci, kita adalah dibenarkan sehingga kita punya status sebagai orang benar. Nah, di dalam perjalanan itu, perjalanan hidup kita, kadang kita ragu mengatakan orang benar karena kita orang berdosa, masih salah, masih gagal banyak dalam pikiran kita, perbuatan kita. Nah, sehingga dikatakan di sini ada kondisi kita masih berdosa. Nah, nanti di dalam pengajaran yang lain, kondisi yang berdosa ini hari demi hari lebih baik melalui proses pengudusan. Proses pengudusan.
Sehingga kalau ditanya sekarang, kita orang benar atau orang berdosa, status kita adalah orang benar. Status kita orang benar. Bukan karena diri kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena Tuhan yang memberi, kebenaran Kristus dikenakan di dalam hidup kita, oleh karena iman kita kepada Kristus, kita statusnya orang benar. Tapi pada saat yang sama, kita tahu bahwa hidup kita masih di dalam dosa yang perlu dikuduskan. Sehingga pengajaran teologi reform katakan simul justus et peccator. Secara bersamaan kita adalah orang benar. Kita tidak boleh ragu, malu mengakui bahwa kita orang benar. Status kita orang benar karena dibenarkan oleh Kristus melalui iman. Tetapi kita juga tahu bahwa kita adalah orang berdosa, kondisi kita yang masih butuh dikuduskan Tuhan saat demi saat. Nah, sehingga ketika kita menyadari pengajaran dibenarkan oleh iman, yang membawa kita menyadari bahwa kita punya status sebagai orang benar dan kondisi orang berdosa yang perlu diubah. Saya hari ini hanya menyebutkan 2 aplikasi penting. Yang pertama, kita harus hidup penuh dengan kerendahan hati dan hati penuh dengan syukur. Kerendahan hati apa? Nanti kita lihat. Saya tidak tahu, saudara tahu ini Oscar Pistorius. Oscar Pistorius itu luar biasa, saudara. Seorang atlet yang tidak punya kaki tetapi bisa berlomba memenuhi syarat untuk ikut Olimpiade London untuk orang-orang yang normal, ya. Bayangkan saudara, pelari Indonesia yang kakinya lengkap aja tidak memenuhi syarat, ya. Oscar ini yang kakinya diganti blade itu sehingga disebut blade runner itu memenuhi syarat walaupun dia tidak dapat medali emas. Kalau untuk para Olimpik, untuk orang-orang yang cacat dia banyak menang. Nah, Oscar ini luar biasa, menjadi tokoh inspiratif untuk orang-orang di Afrika Selatan. Sebelahnya itu Riva Steenkamp. Sudah tahu apa yang terjadi? Ada yang tahu? Tahun lalu, waktu Valentine Day, Oscar ini menembak mati Riva Steenkamp ini. Dan itu menjadi perkara besar di dunia ini. Dan menjadi proses pengadilan yang berlarut-larut sampai beberapa waktu ini mulai diputuskan. Nah, ketika masalah itu terjadi ya sangat mengejutkan karena jadi pertanyaan mengapa Oscar ini bisa menembak tunangannya sendiri? Dia menembak karena sudah sengaja direncanakan atau karena tidak direncanakan? Karena Oscar ini juga mempunyai problem orang yang penuh curiga. Ya karena latar belakang dia bergumul juga masalah kecurigaan dan ya ketakutan yang berlebihan dan lain-lain. Sehingga pengadilan ya bolak-balik ini pembunuhan yang direncanakan atau pembunuhan yang tidak direncanakan. Karena menganggap Riva ini sebagai penyusup yang masuk kemudian ditembak. Salah satu keluarganya yaitu Mike ya Steenkamp ini pamannya ditanya oleh ya TV CNN ya, apakah kamu mengampuni Oscar Pistorius ini? Dia berkata luar biasa, saya mengampuni Oscar karena Kristus telah mengampuni saya. Dengan demikian saya akan mengalami damai di hati. Saudara bayangkan, orang yang membunuh keponakannya dan membawa kehancuran bagi seluruh keluarga besar ini karena peristiwa ini. Ketika ditanya apakah engkau mengampuni Oscar? Dia berkata, saya mengampuni. Heran, mengapa? Karena dia melihat Kristus sudah mengampuni dirinya. Baru dengan demikian dia memperoleh kedamaian. Saudara, ketika kita merenungkan dibenarkan oleh iman, saudara, saya rindu supaya tidak hanya menjadi doktrin yang hanya di kepala kita. Kita berkata, iya aku percaya kepada Yesus, maka aku dibenarkan. Aku mempunyai status sebagai orang benar, tidak lagi orang berdosa. Betul. Tapi apa artinya dalam hidup kita?
Ketika kita menyadari bahwa kita sebenarnya orang berdosa, dibenarkan oleh iman yang mati di atas kayu salib, itu mempunyai dampak yang besar di dalam hidup kita. Kita menyadari siapa diri kita. Ketika orang berbuat salah kepada kita, kita ingat bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita jauh daripada dosa yang sesama kita lakukan dalam hidup kita. Ketika kita bisa melakukan sesuatu, kita ingat bahwa Allah melakukan banyak hal jauh melebihi dari apa yang dapat kita berikan. Kita perlu mewujudkan kerendahan hati. Oleh karena kita tahu bahwa kita dibenarkan, dinyatakan oleh pengadilan Allah itu. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Kristus yang menggantikan kita dan kita percaya. Yang kedua, selain kerendahan hati, saya rindu kita merenungkan hidup penuh syukur. Mungkin kita kenal ya, ini ya, Nick Vujicic ini. Orang yang tidak punya lengan tangan, lengan kaki, tapi hidupnya penuh syukur. Bahkan berkata, saya sangat mencintai hidup saya ini. Bayangkan, berapa di antara kita yang ngomel dengan hidup ini? Suamiku kurang ramah, ya, anakku kurang perhatian, istriku kurang pinter masak, ya, dan lain-lain 1000 banyak ya. Alasan macam-macam, saya ini kurang begini, kurang, kalau saya bisa lebih kaya lagi saya akan begini, kalau saya lebih pintar lagi saya begini. Saya kok cuma punya anak satu, kok enggak punya anak satu dosen. Ya, hidup penuh ketidakpuasan ya. Berapa hamba Tuhan berkata pada saya, enak Pak Syah kamu itu anak emek siji gitu ya. Anaknya cuma satu gitu. Aku ini 3, mesti mikir no banyak. Yang satu bilang, enak kamu 3. Kalau pergi satu masih ada 2. Nah anak saya di Amerika ya, kami tinggal suami istri dan keluarga yang lain. Saudara, hidup penuh syukur. Kita melihat hidup kita ini ada kelebihan, kekurangan, tapi juga ada ya banyak hal yang masih Tuhan berikan dalam hidup kita. John Newton, penulis lagu Amazing Grace, berkata, saya mengingat 2 hal. Saya adalah orang yang sangat berdosa. Saya adalah pendosa besar. Tetapi Kristus adalah juru selamat saya yang agung. Itu yang perlu kita ingat. Ketika hari ini kita merenungkan dibenarkan oleh iman, ingatlah diri kita. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan katakan engkau orang benar. Bukan karena diri kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Kristus. Kita perlu mensyukuri anugerah Tuhan dan mengingat karya Kristus yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita dibenarkan oleh iman, kita pendosa besar, tapi karena Kristus kita dibenarkan. Mari kita hidup dengan kerendahan hati dan ucapan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Inilah diri kami Tuhan, Engkau tahu hati kami yang paling dalam. Kami rindu supaya tidak ada di antara kami yang merasa bahwa melalui perbuatan baik kami, melalui amal kami, maupun melalui moral kami boleh dibenarkan oleh Tuhan. Tapi biarlah melalui pengajaran kitab suci kami tahu bahwa kami dibenarkan oleh karena kami beriman kepada Kristus yang mati di atas kayu salib, yang menggantikan kami. Ketika kami menyadari hal ini, kami rindu supaya kami hidup di dalam kerendahan hati karena melihat karya Tuhan yang besar, yang mengampuni kami, yang melayakkan kami, dan menerima kami, menganggap kami sebagai orang benar. Dan kami juga hidup di dalam ucapan syukur oleh karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Berkatilah setiap kami Tuhan, supaya kami sungguh boleh menghayati
pengajaran dibenarkan melalui iman dalam hidup kami secara praktis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah dibagikan. Tuhan memberkati Pendeta Siak Koksin dan pelayanannya. Sungguh karena